Monggo saya serahkan ke Cak Nur. Gaul banget nih hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebenarnya sudah berbulan-bulan saya itu menginginkan dan merasa sudah sampai pada tahap di mana anda jamaah maknya semua tempat sudah harus tanting-tantingan secara langit dan bumi. Artinya sudah akan saya ajak anda untuk menapaki gerbang langit. Tapi sampai sekarang setelah sekian kali itu tetap saja pada momentumnya, pada detiknya di mana saya akan ajak kita semua untuk deg-degan ya. Gusti Allah ono ya. Ono tenan ya. Artinya ono tenan ki yo ayo dianggap ono tenan, ayo diyakini ono tenan, dan kalau kita untuk itu kita harus berkomunikasi, ya kita berkomunikasi benar. Anda sudah belajar mengenai Allah sebagai engkau, Allah sebagai dia, Allah sebagai aku dalam tanda petik, dan seterusnya Anda sudah belajar lama. Sebenarnya setelah kita berwirid, berselawat segala macam, kita sudah saatnya untuk memasuki tahap yang membawa kesadaran bahwa kita berada di dalam satu peperangan besar. Kalau menurut istilahnya, apa tadi ya? Menurut istilahnya Mas Toto, sekarang itu kan golongan uang melawan golongan nilai. Kalau menurut Kiai Nur PKI atau Kiai Nur Muhammad ini Nur PKI, nama aslinya Semaun Toto Raharjo. Tetapi di dalam dunia nilai itu sendiri juga terjadi pertarungan, dan di dalam dunia uang itu sendiri juga terjadi pertarungan. Seluruh yang terjadi di negara Anda itu sebenarnya adalah peperangan antara pemburu uang dan pemburu uang. Apa itu kasus Antasari, apa itu SBY berperilaku kayak apapun, Hatta Rajasa ini itu, Ical begini begitu, Sri Mulyani begini begitu, itu semua adalah pertarungan di antara orang-orang yang memburu uang dan mempertahankan uang. Alatnya adalah politik dan kekuasaan. Itu juga terjadi pertarungan. Sementara di dalam dunia nilai sendiri ada juga pertarungan. Yang paling sukar adalah untuk mengidentifikasi yang mana yang sebenarnya substansinya nilai, yang mana yang sebenarnya substansinya uang. Kalau saya ngomong sama Anda, NII itu urusan nilai apa urusan uang? Anda jawabnya gimana? Uang. FPI itu urusan nilai atau uang? Uang. Islam liberal itu urusan nilai atau uang? Nah, itu monggo, itu harus kita investigasi benar-benar dengan pendataan-pendataan. Seluruh pilkada, pemilu, pilpres itu berapa persen urusan nilai dan berapa persen urusan uang? Pilkada sih, itu berapa persen urusan nilai atau ini lagi urusan nilai apa uang? Serakukan cangkem ya, ya tau ini cangkemmu tas-tas bisa. Ambok sing jawab silitmu itu jawab ini kata yang menunggu itu. Mak iya ini sak silit-silitnya sebentar jatuh. Hasil tuh kalamun. Wakala musilti ya ruju minal apa gitu? Oh iya kopi luwak gitu. Kopi luwak ya ruju minas siltil hasad. Siltil luwak. Iya. Nah iki ya mutus kasilat kata orang nganti kaya mesti laire ora liwat ngarep enggak buri gitu. Jadi nganti kaya ngono ki tembur ya. Ning sing melindungi Kiai Kanjeng dadi ora mlebu TV kecuali ADTV lah.
Nah liane ada TV apa ya belum rai kayak ngono. Asal alhamdulillah kita dilindungi Allah dengan ada al-wajhu minas silti ya. Oke, kita kok melebar ke situ teman sekalian. Kemarin itu di KC di Kendari Cinta itu saya sudah datangkan Kiai Mustafa Gusmus dari Lampung untuk saya minta berdasarkan alurnya Mbah Lim, saya minta untuk mimpin hizib ya. Tapi sampai sana tidak terjadi. Meskipun langitnya terang benderang, artinya malam seperti ini, tapi di atas itu terang benderang seperti siang. Dan itu sudah cukup. Kita masih tidak diizinkan Allah untuk sampai ke tingkat itu. Kita paling kita disuruh nunggu aja innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Terus yang kita tunggu adalah momentum famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah jadi malam ini pun niat saya sudah bawa macam-macam ini kata tertunda lagi, tidak ada masalah. Karena apa? Karena malam hari ini we have so many friends coming from all over the world. You understand? Yeah. Oke, kita punya teman dari mana aja Pak Mus? Pak Mus tolong mikrofonnya dipegang. Oke, Mas Toto tolong mikrofonnya. Sekarang kita menjahit silaturahmi dulu. Ini masih ada Mas Marti Genci yang mau jalan gitu. Oke, Mas Marti Genci saya persilakan maju sini sekarang. Mas Marti beri Mas Marti. Kalian Mas Toto beri sami-sami yang potongannya rada bodoh gitu. Terus Pak Mas Kusnandar dari Wonosobo. Mas Kusnandar dengan rombongannya dari Wonosobo. Ya. Maju ke depan. Tadi kita dapat tamu dari Prancis tapi wis dadi wong paraan lor. Wis 20 tahun wis mlebu Islam wis ning bulan depan merencanakan untuk membawa teater muslim dari Prancis untuk dipentaskan di seluruh titik-titik banyak. Oke, itu rencana masa depan. Saya minta Mas Afandi maju ke depan yang sedang berdiri di pintu itu. Orang mau maju jalan tadi 5 menit. Ayo tadi. Mas Afandi ini orang-orang yang bersama kita jauh sebelum Makya lahir tahun 2003-an ya. Beliau sudah bersama saya sejak tahun 80-an bahkan 70-an. Jadi beliau orang Universitas Patanggulan ya. Kalau Anda semua ini kan semester 2 Universitas Makya yang tidak boleh tamat. Tidak boleh tamat. Kalau Anda tamat, hanya sekolahan yang bodoh yang punya wisuda. Karena ilmu sejati tidak pernah ada ujungnya, tidak pernah ada puncaknya. Jadi wisuda itu kebodohan. Jadi wisuda itu bukan urusan ilmu, tapi urusan uang dan kekuasaan. Betul nggak? Tapi Anda perlu acting untuk ikut wisuda. Oke? Aja njur wisuda gue mau gawe ibumu kok enggak pro. Jadi kuliahlah sampai tamat secepat mungkin, efektif, lulus summa cum laude kalau bisa. Tujuan nomor 1 adalah membahagiakan hati ibumu. Oke? Dan bapakmu dan keluargamu. Nomor 2, siapa tahu lebih mudah cari kerjaan. Nomor 3 baru soal ilmu dan seterusnya. Dan setelah Anda mencari ilmu sungguh-sungguh, maka Anda baru tahu bahwa sesungguhnya universitas tidak ada hubungannya sama ilmu. Karena universitas tidak pernah mengapresiasi apa yang dia tidak pahami. Ngerti enggak? Yang dia tidak paham dianggap nggak ada. Yang dia tidak paham artinya yang dia sebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan ilmiah akademis itu kan nggak diakui. Kalau tidak diakui berarti tidak ada, kan gitu. Jadi sekolah di kampus itu tidak pernah punya kemampuan untuk menghormati apa yang dia belum tahu. Betul nggak? Padahal kunci ilmu adalah alimul ghaibi. Itu Allah yang alimul ghaibi. Kalau manusia muta'allimul ghaibi, orang yang selalu melakukan pembelajaran terhadap yang gaib. Yang gaib itu apa? Bagi anak kelas 1 SD, ping-pingan itu gaib.
Betul nggak? Bagi anak SMA tahun 70 seks itu gaib. Tapi bagi anak SMP tahun 2000-an seks bukan gaib lagi. Itu kira-kira ya. Gaib adalah sesuatu yang Anda belum tahu. Jadi Anda adalah muta'allimun al-ghaib. Anda adalah orang yang selalu mempelajari yang Anda belum tahu. That is gaib. Maka Allah mempersyaratkan sebelum kamu jadi malik, dari pemimpin, Anda lebih dahulu pertama harus melakukan pembelajaran terus-menerus terhadap rakyatmu yang kamu belum tahu. Kalau kamu belum kenal rakyatmu, kalau kamu belum mempelajari muta'alim ya ta'allamul ghaib mengenai hati rakyatmu, peta beras rakyatmu, peta ekonomi rakyatmu dan sebagainya, maka kamu tidak akan memiliki bekal untuk mencintai mereka. Maka kamu tidak akan mendapatkan Rahman dan Rahim. Karena sesudah wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah, ya. Terus huwar rahmanur rahim. Jadi alimul ghaibi wasyahadah, Rahman Rahim, baru Malik. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul Quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ya. Itu nek tak terusno ngeluwi S3. S3 iki singkatan saka apa ya? Susah, sumpek, silet. Kira-kira itu nek wis susah sumpek yo kangkeme mesti medune ning ngono kuwi ya. Iki lho ana wong desa mbuyu cikikane lagi pisan iki ana pengajian silat, silet ada semua. Nek saya sing ngarani silet itu ora sakral, angkat tangan. Ayo yang bilang silet tidak sakral, angkat tangan saiki. Tak lapor ke karo Gusti Allah. Gusti niki ngarani gawenan jenengan ra sakral iki. Rahobo tak pintune ngono ta. Biar gitu. Anggo selang gitu. Gitu ya. Wah, seneng saya orang maknya itu berani berpikir kemana-mana, berani menghidupkan yang mati, berani membunuh yang hidup. Membunuh yang hidup itu artinya bukan terus gue matanya uang orang. Apa yang kamu sudah tahu ternyata ada pengetahuan baru yang lebih dahsyat, maka kamu berani membunuh yang tadi, betul enggak? Pengetahuanmu yang sebelumnya berani kamu hilangkan karena kamu mendapat pengetahuan yang lebih ma'rifati, kira-kira gitu ya. Oke, jadi alimul ghaibi dan seterusnya. Maka teman-teman sekalian, malam ini saya tidak akan, mungkin kalau nanti ada waktu ya syukur, tapi kalau tidak kita akan silaturahmi dulu. Jadi ada beberapa teman. Saya juga minta teman-teman maknya dari berbagai daerah yang datang Semarang, coba angkat tangan. Semarang. Yang dari Gambang ada, tapi di daerah sana. Saya minta teman-teman Surabaya, terutama Sri Kandi nongol di pintu. Sri Kandi Surabaya, Sembodra, Sri Kandi, siapa meneh iki? Bojone Arjune siapa wae? Sembodra sinten mau Mas? Serendel. Sri Kandi siapa meneh? Nang lurun. Apa lurun? Oh, sing kalian berpegatan, sing berpegatan. Ora apa-apa. Ini kan nembek iki. Sing berpegatan sinten mau? Nggih kula. Oh, jenengan berpegatan pindho. Nggih. Tenane. Estu pangkatan Saryantan niku. Mas, gue tak kandhane aja rasa cita-cita bab pegatan ya. Soale ning tengenmu ki ana kan dipisan ora iso. Pegatan yang tinggi iki nglarak hati. Karena sing sayang Mas karo tengenmu ya Mas. Apa doleke Mas ya? Nggih, dolek. Siji lakon ning dalang pegatan ya itu ampun tenan dalang.
Mana Sri Kandi Surabaya? Berdiri di situ, kita tepuk tangan semua untuk teman dari Tambang Wetan. Ayo siapa ya? Ya teman-teman dari Surabaya ya. Terus siapa lagi yang harus kita sambung malam ini supaya kita gembira? Supaya Anda tahu bahwa Anda punya banyak peleton. Dan Purwokerto, berapa orang dari Purwokerto? 10 orang, berdiri, semua berdiri. Dada. Yang lagi, ayo ngadek tenanan dah ya. Gue kok rasa ngadek tenanan loh. Anu to, anak kowe ngene iku bojomu sing susah. Ngadek ngene. Wis. Ngadek tenanan. Oke, kita lengkapi dulu yang dari dalam negeri. Tadi ada teman kita Mas Erik tadi, sekarang sudah pulang. Siapa lagi? Dari mana lagi nih? Ya. Mas Herman, saya mau maju Mas Herman. Mas Herman sama rombongan, ya. Malaysia nanti untuk gongnya. Menengah waktu malah dibuka itu ya. Waktu itu gongnya malah dibuka. Buka ini. Mas Herman, tolong siapin dandang gula 1. Orang ketang telung bait, tang bait. Monggo nyun sewu diparingi dalan. Nah, niki Mas Herman, tolong dikasih jalan Mas Herman. Ini Gali Terminal Solo. Sayang Mbak di 303 tidak hadir malam hari ini. Nanti 303 orang. Orang itu ya? 303 pasal judi le. Jadi nek toko 303 itu berarti toko togel. Nah sekarang salah satu jamaah Ma'iyah itu tokoh togel zaman dahulu di Solo. Sekarang punya jamaah dan rakyat berpuluh-puluh ribu. Barokah, sudah tidak judi lagi dan ekonominya sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. No. Jadi rasah gawe negara. Wong ono negara susah malah arep gawe negara Islam Indonesia. Ono wis susah mbok nek perlu ki mbok aja negara aja kerajaan gawe anyar ngono lho ya. Apa ngono lho ya. Mbok apa golek. Nek negara mesti hapus-hapusan aduan ning dihapusi Eropa Amerika, nek kerajaan ya wis jangan biyen kudu ditandani piye carane luwih apik. Nek ora cocok karo-karone ya golek anyar. Carane golek anyar piye ya golek. Perkara tidak pernah ketemu sampai meninggal tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Kowe ning Al-Fatihah ngomong apa le? Di Al-Fatihah itu doa terpenting apa bunyinya? Ihdinas siratal. Di Al-Fatihah, what is the main word? The main apa? Jalan yang lurus. Okay. What is in Arabic? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Berilah kami jalan yang lurus. Itu idenya lurus. Tapi pokoknya jalan toh. Jalan toh. Jadi yang pentingnya lakune karo dalane toh. Duduk dadi apa tercapai apa ora toh? Ayo piye? Endi Quran muruki kowe goalnya? Larang ihdinas siratal mustaqim, pokoke mlakumu bener, dalanmu bener titik. Ra kelakon ra masalah. Bener ora? Ngono ora. Ngono kuwi pancen ora. Nek kowe dididik oleh bangsa dengan kebudayaan dan sistem yang orang melaku rapopo anggere entuk ngono. Yara. Bener ora? Universitas di Jombang itu sudah melahirkan lebih dari 3.000 sarjana tanpa kuliah. Ra kuliah rapopo sing penting dadi sarjana. Lah ngono ta saiki aku takon. Kowe milih ndi nyambut gawe entuk duit apa ora nyambut gawe entuk duit? Ayo, Ra nyambut gawe itu. mesti jawab sing terakhir to. Raimu. Nah kalau Anda punya etos ihdinas siratal mustaqim, kamu menikmati jalannya.
Kamu menikmati prosesnya, kamu menikmati perjuangannya. Perjuangannya itu yang nikmat. Engkau lewes gol ini malah rakyat. Mas Brotoseno sama bro, tolong maju ke depan. Ini contohnya gitu, kayak contoh. Kayak seneng nek golek duit. Begitu entuk duitnya ra dinikmati, wong seneng iki le golek kuwi. Ngono lho, imam yang mulane ora penting, bocor. Cukup goleke. Mas Brotoseno, tepuk tangan. Kita mohon dikasih jalan sama bro dari Sar DIY yang dulu pernah juga tampil di sini setelah Merapi selesai erupsi pada waktu itu. Saya minta Mas Brotoseno yang sudah capek-capek bawa peci ke sini. Brotoseno itu properti. Ragu maju ganti ketua saya. Di. Oke, tolong dikasih jalan. Usun kena tunggu dari kopi tenang deh. Sip. Orang apa rokok? Rokok ki mbako ki tanduran iki Gusti Allah. Angger kowe ngerti gathukane apa? Gathukane cengkeh. Nek mbako kudu campur cengkeh. Nek ora nganggo cengkeh njur dadi penyakit. Mulane kae do ora pengen junggae peraturan rokok elek ki mergo ora duwe cengkeh. Kuwatir kesaing rokok sing nganggo cengkeh. Kae mesti kalah nek karo kretek. Jadi mulane gawe peraturan fatwa-fatwa ngono kuwi. Sama dengan mie Indonesia akan menang melawan mie manapun saja, mau Jepang, mau Korea, mau Taiwan, karena mie Indonesia itu ada sosis yang berasal dari gula kelapa. Nah, gula kelapa boleh orang Jepang mau diar ya, nanti bilat lemah nyosor gula kelapa Taiwan, Jepang, Korea, raiso, memang hanya ada di pulau kelapa. Oke, setelah Mas Brotoseno, saya minta dengan sangat anak saya, keponakan saya, would you please for 5-10 minutes. Anak saya, dia adalah putranya sahabat saya di Malaysia yang setiap kali kami ke Malaysia selalu disambut sama beliau-beliau, diakomodasi. Di sana saya punya sahabat namanya Bapak Raja Ahmad. Di kono jenenge Rojo, ning dudu Rojo. Putranya di sini, saya mohon dengan suaminya untuk maju ke depan, just to say hello to them. Maybe you can say, maybe you can talk, maybe you can read something. Saya persilakan Mas Abdullah sama Mbak. Silakan sini, cecer Mas Seno. Ini pengusaha properti itu. Profile Oke, beliau berdua akan di sini. Kita akan sambut dulu dengan satu lagu. Aslinya saya pengennya sekali lagi pengennya seselawatan dok sama wiritan dok tadinya, makanya saya pakai pakaian kiai. Terus pakai pakaian maulana ini. Ini ciri-ciri syekh itu ada gininya. Kalau itu kan anak putih-putih gue nak gue nang Mekah, sing nganggo rambut putih terus nganggo ngene iki, serban terus nganggo kene dawa gamis, kuwi makelar handphone bekas. Ora percaya, ayo kowe nak umrah nang Mekah, ya, bengi-bengi metu ke Masjidil Haram kira-kira 2 kilometer golek daerah handphone bekas. Kuwi maklare kabeh nganggo serban, nganggo gamis, jenggoten kabeh. Kuwi nek gorene langsung dadi Habib. Pokoknya ayo segera yang umrah kalau malam coba ke sana. Di pusat penjualan handphone bekas di Mekah, nggak usah di kota lain, di Mekah aja. Itu kabeh nganggo gamis ngono kuwi. Nah itu kostumnya para maklar handphone bekas. Nah kalau kostumnya Syekh
Wal maula. Ini kile. Ini tinggo nyantol ke berkah. Tinggo lagi di Samsuloro. I'm sorry for using Japanese ya. Okay, let's have one song for them. All our guests. Apa lagu apa Sorry. Dari mana? sing kira-kira Dangdut. Dangdut. Filipin. Oke, apa? Lagu Filipin ditambah satu lagu Guangzhou. Upin Ada Ipin. satu, Ipin Upin. Ya, Malaysia. Filipin. Akhirnya ngomong Upin Ipin deh. Upin. Malaysia. So we'll have one song from Philippines and then one other song from Bali. The first is Halina and the second is Apa Ada Angin di Jakarta. Because we will have new capital of Indonesia. So we leave Jakarta for another new capital. And we will change the name of Indonesia. Okay? Sure. Because Indonesia is fat name. Indo means blasteran, bahasa Inggris. Blasteran is mixture. You are not you are mixed by something else. So you don't have personality, you don't have dignity. That's mean Indo. That's why you call us Indo. Nesia, we don't have any word Nesia except amnesia. So Indonesia means wong blasteran sing lalian. Lupa terus. Ada apa aja lupa. Oke, ini sebuah lagu dari teman kita Jess Santiago, temannya Kiai Kandeng juga dari Manila. Kemudian setelah itu disambung dengan lagu sederhana kok, lagunya biasa aja dari Mas Unggulan Sarangi, Apa Ada Angin di Jakarta. Just to say hello to you all, ya. Tepuk tangan untuk juga tepuk tangan untuk adiknya Susilo Bambang Yudhoyono. Cuman SBY lainnya lewat depan, dia lewat belakang. Oke. Yuk, Halina.